Sidang etik Hendra Kurniawan akhirnya digelar setelah sempat beberapa kali tertunda. Hendra Kurniawan menjalani sidang etik pada Senin 31 Oktober 2022 kemarin. Dari hasil sidang etik tersebut, Hendra Kurniawan diputuskan diberhentikan sebagai anggota Polri dengan tidak hormat. Berikut perjalanan kasus Brigjen Hendra Kurniawan hingga akhirnya kini dipecat dari Polri. 2 pekan setelah pembunuhan Brigadir J, Brigjen Hendra Kurniawan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Karopaminal di Propam. Penonaktifan anak buah Ferdi Sambo ini diumumkan bersamaan dengan penonaktifan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi pada Rabu 27 Juli 2022 lalu. Di awal kasus pembunuhan Brigadir J, Brigjen Hendra Kurniawan disorot soal tindakannya saat mendatangi rumah duka keluarga Brigadir J. Kedatangan Brigjen Hendra Kurniawan itu terekam dalam video yang tersebar. Dalam rekaman video itu, Brigjen Hendra Kurniawan masuk ke rumah Samuel Huta Barat, orang tua dari almarhum Yosua Huta Barat, dengan didampingi perwira menengah. Saat berbicara dengan ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, di satu ruangan, tak kurang dari 7 orang anggota Polri berjaga di pintu ruangan. Brigjen Pol Hendra Kurniawan disebut ke rumah keluarga Brigadir Yosua untuk memberikan penjelasan pihak keluarga tentang kejadian yang menyebabkan Brigadir Yosua kehilangan nyawa. Setelah dinonaktifkan, Brigjen Hendra Kurniawan resmi dicopot dari jabatan Karopaminal di Propam Polri pada 4 Agustus 2022. Ia kemudian dimutasi ke Yanma Polri. Mutasi terhadap sejumlah polisi termasuk Brigjen Hendra Kurniawan itu diumumkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Selain soal kedatangannya ke rumah Brigadir J, Brigjen Hendra Kurniawan juga disorot soal penggunaan jet pribadi. Penggunaan jet pribadi oleh Brigjen Hendra Kurniawan diungkapkan oleh Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Santoso. Jet pribadi tersebut diduga digunakan oleh Hendra menemui keluarga Brigadir J di Muaro Jambi, yaitu Jambi. IPW menyebut jet pribadi yang dipakai Hendra Kurniawan merupakan jet pribadi mafia yang terkait dengan konsorsium judi. Diketahui pada 11 Juli 2022 lalu, Hendra mengunjungi kediaman keluarga Brigadir J bersama dengan personel Polri lainnya seperti Kombes Pol Agus Nurpatria, Kombes Pol Susanto, AKP Rifajal Samuel, Bribda Fernanda, Bribtu Sigit, Bribtu Putu, dan Bribtu Mika. Sugeng menyebut pihaknya telah mengidentifikasi jenis jet pribadi yang digunakan Hendra dan personel Polri lainnya yang terbang ke kediaman keluarga Brigadir J. Jenis jet yang dimaksud adalah T7 JAB yang menurut informasi dari IPW dimiliki oleh sosok berinisial RBT alias Bong yang disebut sebagai Ketua Konsorsium Judi Online Indonesia. Selain itu, pada penemuan yang sama, Sugeng menyebut jet pribadi itu juga digunakan oleh AH dan YS yang namanya tercatat dalam isu Konsorsium 303 untuk wilayah DKI Jakarta. Dalam perkembangannya, penggunaan jet pribadi ini ditelusuri oleh di Propam Polri, namun tak ada temuan yang berarti. Bersama 6 polisi lainnya, Brigjen Hendra Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice atau upaya merintangi penyidikan dalam kasus kematian Brigadir J. Selain Brigjen Hendra Kurniawan, 6 polisi lainnya juga menjadi tersangka obstruction of justice, yakni Irjen Ferdi Sambo, Kombes Agung Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Sidang kode etik terhadap Brigjen Hendra Kurniawan digelar pada Senin 31 Oktober 2022. Sidang ini sempat ditunda beberapa kali. Hasil sidang diputuskan saksi berupa pemberhentian tidak hormat dengan TTHD terhadap Brigjen Hendra Kurniawan. Brigjen Hendra Kurniawan dipecat usai menjalani sidang kode etik yang dipimpin oleh Wakil Inspektorat Pengawasan Umum Polri pada pukul 8 hingga 17.15.
Pemberhentian tersebut merupakan keputusan kolektif 5 hakim Komisi Kode Etik yang bertugas pada hari tersebut. Keputusan tersebut diambil sebab Hendra terbukti melakukan perbuatan tercela. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita Sampai